Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan membahas materi mengenai perkembangan janin dan mekanisme gestasi. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Yang pertama adalah Hilmi Khairul Aftoni, kemudian Fitria Siska Fadila, Danita Zahra, dan Nafisatun Nisa. Langsung ke pembahasan pertama, yaitu adalah pengertian perkembangan janin. Perkembangan janin dalam kandungan dapat diartikan sebagai segala fenomena atau gejala perkembangan janin dalam kandungan sebagai akibat atau produk dari kerjasama pengaruh timbal balik antara potensialitas herediter atau warisan sejak lahir, sifat bawaan dari kedua orang tua yang terdapat dalam gen, pembawa sifat keturunan dengan faktor-faktor lingkungan. Nah, bahasan yang pertama. Yang pertama yaitu ada mekanisme implantasi. Sebelum masuk ke mekanisme implantasi, yaitu yang pertama ada proses ovulasi, di mana terjadi pengaturan sel telur atau oosit dari ovarium. Kemudian selanjutnya tahap yang kedua ada fertilisasi, yaitu terjadi perleburan inti sel telur dengan inti sel sperma sehingga terbentuk zigot. Kemudian selanjutnya ada tahap pembelahan. Satu zigot kemudian akan membelah menjadi 2, kemudian menjadi 4 dan seterusnya. Dan pembelahan ini itu terjadi dalam tuba falopi. Kemudian proses yang keempat adalah pembelahan lanjutan, di mana zigot terus-menerus membelah sehingga terbentuk sekumpulan sel seperti buah anggur yang disebut dengan morula. Morula terus mengalami pembelahan sehingga terbentuk blastosit, dan blastosit selanjutnya akan menempel ke dalam endometrium yang disebut dengan proses implantasi. Nah, ini masuk ke proses implantasi yang tadi. Beberapa setelah pembentukan blastosit, embrio yang tertanam ke dalam endometrium pada permukaan epitel endometrium ini menembus lapisan epitelium. Selanjutnya membuat hubungan dengan sistem sirkulasi ibu. Implantasi pada manusia ini terjadi 2-3 hari setelah telur dibuahi, memasuki uterus, atau 6-7 hari setelah terjadinya fertilisasi, di mana ditandai dengan menempelnya blastosit tadi ya pada epitel uterus. Setelah minggu pertama atau hari 7-8, sel-sel trofoblast yang terletak di antara embrioblas yang berimplantasi di endometrium dinding uterus ini akan mengadakan proliferasi dan berdiferensiasi menjadi 2 lapis, yaitu sitotrofoblast dan sinsitiotrofoblast. Nah, Sitotrofoblast ini memiliki sifat invasif, melewati stroma endometrium untuk mencapai pembuluh darah induk termasuk arteri spiralis endometrium. Kemudian yang sinsitiotrofoblast ini sel yang berukuran besar dengan multinuklear yang berkembang dari lapisan sitotrofoblast tadi. Nah, selanjutnya perkembangan janin pada setiap trimester, yaitu 1, 2, 3. Ini ada periode pranatal atau sebelum kelahiran. Terjadi dalam 3 tahap, yaitu periode germinal, embrio, dan fetal. Periode pranatal ini berlangsung 280 hari atau 40 minggu. Dihitung mulai hari pertama menstruasi terakhir. Yang pertama adalah periode germinal. Periode germinal ini terjadi sejak pembuahan sampai 2 minggu. Prosesnya yaitu zigot. Zigot di mana zigot ini membelah diri dan menjadi lebih kompleks. Selanjutnya zigot ini akan melekat ke dinding kandungan. Dalam waktu 36 jam setelah pembuahan, zigot ini memasuki masa pembelahan dan duplikasi sel cepat atau mitosis. 72 jam setelah pembuahan, zigot membelah diri menjadi 16 dan kemudian 23 sel, sehari kemudian menjadi 64 sel.
Pembelahan ini terus berlangsung sampai satu sel pertama berkembang menjadi 800 juta atau sel lebih khusus yang membentuk tubuh manusia. Nah, selanjutnya adalah periode embrionik. Periode kedua masa kehamilan ini dimulai dari 2 sampai 8 minggu. Periode embrionik ini terbentuk dari yaitu ada endoderm yang merupakan lapisan dalam yang kemudian berkembang menjadi sistem pencernaan dan pernapasan. Kemudian ectoderm yaitu lapisan terluar yang akan berkembang menjadi sistem saraf, reseptor sensoris atau alat indera dan bagian kulit. Kemudian mesoderm sebagai bagian tengah yang akan menjadi sistem sirkulasi darah, otot, tulang, sistem ekskresi, dan sistem reproduksi. Pada saat bersamaan berkembang pula sistem penunjang kehidupan seperti amnion, tali pusar, dan plasenta. Kemudian yang ketiga adalah periode fetal. Periode ketiga masa kehamilan ini dimulai dari 8 minggu sampai dengan masa kelahiran. Selama masa ini, janin itu tumbuh dengan pesat, sekitar 20 kali lebih besar daripada ukuran panjangnya, dan organ sekaligus sistem tubuh menjadi lebih kompleks. Kemudian, akan berkembang pula kuku, jari tangan, dan kaki tumbuh serta kelopak mata terbuka. Selanjutnya akan dibahas rekan saya Mbak Nafisa Tunisa. Ya, perkenalkan, nama saya Nafisa Tunisa. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai perkembangan janin. Nah, pada manusia, proses perkembangan janin di dalam perut ibu itu dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pertumbuhan trimester 1, pertumbuhan trimester 2, dan pertumbuhan trimester 3. Nah, satu trimester itu selama 13 minggu atau kurang lebih 3 bulan. Yang pertama yaitu trimester pertama. Nah, biasanya trimester pertama itu terjadi mulai minggu ke-0 sampai minggu ke-12. Nah, trimester pertama merupakan waktu pembentukan dan perkembangan pesat dari semua sistem dan organ tubuh bayi. Jadi semua cikal bakal organ penting janin itu terbentuk di trimester pertama. Nah, di sini dijelaskan trimester pertama itu meliputi bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga. Bulan pertama ada minggu ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Sedangkan bulan kedua itu meliputi minggu ke-5, ke-6, ke-7, dan ke-8. Bulan ketiga ke-9, 10, 11, dan 12. Selanjutnya bulan pertama, minggu pertama merupakan tahap perkembangan awal janin. Nah, kurang lebih 1 jam setelah proses peleburan sel telur dan sel sperma, semua aspek mendukung kehidupan berupa materi genetik yang disebut gen itu saling dipertukarkan. Nah, sebenarnya pada minggu ke-1 bulan pertama ini masih dalam periode menstruasi, bahkan pembuahan pun belum terjadi. Nah, sebab apa? Sebab tanggal perkiraan kelahiran si bayi itu dihitung berdasarkan hari pertama haid terakhir. Nah, proses pembentukan antara sperma dan telur yang memberikan informasi kepada tubuh bahwa telah ada calon bayi dalam rahim. Selanjutnya, minggu kedua, pembuahan terjadi pada akhir minggu kedua. Nah, 30 jam setelah dibuahi, sel telur akan membelah menjadi 2. Sambil terus membelah, sel telur bergerak di dalam tubang falopi menuju rahim. Nah, setelah membelah menjadi 32, sel telur yang disebut dengan morula, sel-sel mulai berkembang dan terbagi kira-kira 2 kali sehari, sehingga pada hari ke-12 jumlahnya telah bertambah dan membantu blastosit terpaut pada endometrium. Selanjutnya minggu ketiga sampai usia kehamilan 3 minggu, ibu mungkin belum sadar jika sedang mengandung. Nah,
Sel telur yang telah membelah menjadi ratusan tersebut akan menempel pada dinding rahim yang disebut dengan blastosid. Nah, ukurannya itu sangat kecil dan berdiameter kira-kira 0,1 sampai 0,2 mm. Selanjutnya pada minggu keempat, darah mulai mengalir dari plasenta ke janin. Tumbuh jari-jari pada tangan, memiliki kaki, paha, dan organ dalam juga mulai tumbuh seperti lidah, esofagus, dan lambung. Nah, selain itu, ginjal, hati, kantung empedu, dan pankreas berkembang untuk beberapa hari. Paru-paru juga mulai berkembang, kelenjar tiroid dan lainnya juga mulai terbentuk. Muka, organ indera, dan organ reproduksi mulai terbentuk dengan ukuran embrio sekitar 2 hingga 3,5 mm. Jantung juga mulai berdenyut dan sistem peredaran darah sudah melaksanakan fungsinya meski masih dalam taraf yang sangat sederhana. Dalam tahap ini merupakan fase gastura, yaitu tahap pertumbuhan embrio berbentuk mangkuk yang terdiri dari 2 sel atau masa embrio dini setelah masa blastura, yaitu struktur bulat hasil pembelahan zigot. Nah, tahap kedua yang disebut dengan tahap embrio berlangsung selama 5,5 minggu. Tahap embrio mulai ketika zigot telah tertanam dengan baik pada dinding rahim. Nah, dalam tahap ini sistem dan organ dasar bayi itu mulai terbentuk dari susunan sel. Meskipun bentuk luar masih jauh berbeda dibandingkan manusia dewasa, beberapa bentuk seperti mata dan tangan, bahkan telinga dan kaki itu sudah mulai dikenali. Nah, ini ada gambarnya, ada bentuk gastula, dan yang bawah itu bentuk blastula. Nah, selanjutnya bulan kedua, pada minggu kelima, embrio diperkirakan berukuran antara 5-7 mm. Pembentukan organ-organ tubuh seperti telinga dan alat pencernaan juga makin sempurna. Sedangkan pada minggu ke-6, bentuknya melengkung seperti udang. Pada minggu ini kepala dan leher sudah mulai muncul dan mata yang letaknya masih berjauhan juga sudah ada. Selain itu, hidung yang masih berbentuk tonjolan sudah mulai terlihat walaupun masih kecil. Pada minggu ke-6 juga, peredaran darah dan organ-organ penting tubuh seperti ginjal, hati, dan sistem pencernaan juga sudah mulai terbentuk. Selanjutnya pada minggu ke-7, di minggu ini besarnya embrio seukuran kuku jari kelingking atau 1 cm. Tangan sudah mulai ada dan berkembang dengan cepat. Nah, pada akhir minggu ke-8, ukuran embrio mencapai kisaran 2731 mm. Nah, secara keseluruhan embrio makin menyerupai bayi dengan taksiran berat sekitar 13-15 gram. Nah, semua organ tubuh juga sudah mulai bekerja meski belum sempurna. Jadi tubuh yang ringkih pun sudah mulai bisa bergerak secara tak teratur. Nah, jika dijumlahkan rata-rata sebanyak 60 kali getaran dalam 1 jam. Selanjutnya bulan ketiga minggu ke-9, perkembangan janin. Di minggu ini si embrio sudah berganti nama dengan menjadi janin. Nah, panjang si janin sekarang sudah mencapai 3 cm dengan berat sekitar 2 gram. Nah, si janin sudah punya tangan yang besarnya sekacang kapri dan jari sudah mulai terbentuk, kaki sudah membentuk lutut dan jari. Sedangkan pada minggu ke-10, panjang janin kira-kira 4,5 cm dengan berat 5 gram. Rahang atas dan rahang bawah sudah terbentuk
dan janin sudah mulai memproduksi air seni. Nah, bentuk janin sudah hampir menyerupai manusia. Darah dan sel-sel juga sudah mulai terbentuk pada minggu ke-10. Selanjutnya pada minggu ke-11, organ tubuh sudah terbentuk dengan lengkap dan mulai berfungsi. Panjangnya itu sekitar 6 cm dengan berat 10 gram. Rambut, kuku pada jari tangan dan kaki juga sudah tumbuh. Janin sudah mulai bergerak dan bisa meluruskan tubuhnya. Selanjutnya pada minggu ke-12, struktur yang telah terbentuk akan terus bertumbuh dan berkembang membentuk yang sempurna. Nah, biasanya di usia 3 bulan, isung saraf dan otot janin sudah mencapai tingkat kematangan. Nah, selain bernafas, janin juga sudah mulai mampu mencerna makanan. Selanjutnya pada trimester kedua itu terjadi mulai dari minggu ke-12 sampai minggu ke-24. Pada trimester kedua, si janin ditandai dengan kecepatan pertumbuhan dan pematangan fungsi seluruh jaringan dan organ tubuh. Trimester kedua meliputi bulan keempat dan bulan kelima, di mana bulan keempat janin sudah peka terhadap suara-suara dari perut ibunya. Sedangkan bulan kelima, janin sudah mulai aktif mencari tahu sekelilingnya. Di usia ini, janin sudah mulai aktif mencari tahu apa saja yang terdapat di sekelilingnya. Bahkan pada bulan kelima, si janin sudah menganggap itu sudah merupakan bagian dari kehidupannya. Selanjutnya pada minggu ke-13 bulan keempat. Nah, panjang janin dari puncak kepala sampai bokongnya ditaksir sekitar 65-78 mm dengan berat kira-kira 20 gram. Nah, pada minggu ini seluruh tubuh janin ditutupi rambut-rambut halus yang disebut dengan lanugo. Sedangkan pada minggu ke-16 bulan keempat, panjang janin mencapai taksiran 12 cm dengan berat kira-kira 100 gram. Nah, refleks geraknya itu bisa dirasakan ibu meski sangat sederhana dan biasanya terasa seperti kedutan. Nah, di usia ini janin sudah mulai mengenali dan mendengar suara-suara dari luar kantong ketuban. Selanjutnya, pada bulan kelima, berat dan panjang janin semakin meningkat. Nah, pada minggu ke-18, taksiran panjang janin yaitu 14 cm dengan berat sekitar 150 gram. Nah, pada minggu ke-21 beratnya itu sekitar 350 gram dengan panjang kira-kira 18 cm. Pada minggu ke-21 berbagai sistem organ tubuh mengalami pematangan fungsi dan perkembangan. Nah, pada bulan kelima itu janin sudah mulai aktif ya, tadi sudah dijelaskan. Nah, bahkan si janin sudah sering meraba-raba kantong amnion atau ketubannya dengan kedua tangan mungilnya. Selanjutnya, trimester ketiga. Pada trimester ketiga, masing-masing fungsi organ tubuh semakin matang. Nah, gerakan janin itu makin kuat dan intensitasnya yang makin sering, sementara denyut jantungnya pun semakin mudah didengar. Trimester ketiga itu dimulai dari minggu ke-24 sampai ke-40. Trimester ketiga terdiri dari bulan ke-7, ke-8, dan ke-9. Nah, pada bulan ke-7, minggu ke-29, berat janin sekitar 1250 gram dengan panjang rata-rata 37 cm. Nah, kelahiran bayi prematur
perlu diwaspadai karena umumnya meningkatkan keterlambatan perkembangan fisik maupun mentalnya. Nah, pada minggu ke-32 berat bayi berkisar 1.800 sampai 2.000 gram dengan panjang tubuh 42 cm. Nah, biasanya pada bulan ke-7 itu sudah bisa di USG. Ini ada gambar USG-nya. Biasanya sudah kelihatan jenis kelaminnya pada bulan ke-7. Selanjutnya memasuki bulan ke-8. Nah, pada minggu ke-33 berat janin lebih dari 2.000 gram dan panjangnya sekitar 43 cm. Nah, pada minggu ke-35 secara fisik bayi berukuran sekitar 45 cm dengan berat 2.450 gram. Namun yang terpenting, mulai pada minggu ini bayi umumnya sudah matang fungsi paru-parunya. Karena hal yang terpenting, kematangan paru-paru sangat menentukan bahwa kemampuan si bayi itu untuk bertahan hidup. Selanjutnya bulan ke-9. Nah, pada minggu ke-36 berat bayi yang harusnya mencapai 2.500 gram dengan panjang 46 cm. Nah, pada minggu ke-37 dengan panjang 47 cm dan berat 2.950 gram. Nah, di usia ini si bayi sudah dikatakan siap lahir karena seluruh fungsi organ-organ tubuhnya sudah matang untuk bekerja sendiri. Nah, kepala bayi biasanya masuk ke jalan lahir dengan posisi siap lahir. Namun biasanya terkendali sebagian kecil diantaranya dengan posisi sungsang. Nah, sedangkan pada minggu ke-38 berat bayi sekitar 3.100 gram dengan panjang 48 cm. Meski biasanya akan ditunggu sampai usia kehamilan 40 minggu, nah bayi rata-rata akan lahir di usia kehamilan 38 minggu. Di usia kehamilan 38 minggu, bayi mencapai berat sekitar 3.250 gram dengan panjang sekitar 49 cm. Sedangkan pada minggu ke-40 panjang bayi sudah mencapai kisaran 45 sampai 55 cm dan beratnya itu sekitar 3 kg sampai 3,5 kg dan siap dilahirkan. Ini ada gambarnya, posisi bayi sudah di depan mulut rahim. Yang selanjutnya yaitu pengertian dan mekanisme gestasi. Gestasi adalah periode waktu yang harus dilewati dari proses konsepsi hingga kelahiran, di mana embrio atau janin berada dalam rahim ibu. Masa gestasi atau umur kehamilan yaitu masa sejak terjadinya konsepsi sampai dengan saat kelahiran, yaitu dihitung dari hari pertama haid terakhir. Lama kehamilan yaitu 266 hari atau 38 minggu dari waktu fertilisasi hingga kelahiran. Plasenta berfungsi sebagai sistem pencernaan, pernafasan, dan ekstasi bagi janin. Yang selanjutnya yaitu mekanisme gestasi. Yang pertama ada fase embrionik, yaitu fase yang dimulai dari terbentuknya zigot sampai berkembang menjadi embrio. Pada tahap ini, zigot yang terbentuk dari proses fertilisasi antara sperma dan sel telur mengalami pertambahan jumlah sel akibat pembelahan secara mitosis. Pembelahan ini memiliki 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap morula, tahap blastula, dan tahap gastrula. Yang pertama yaitu tahap morula. Pada tahap morula ini, zigot akan mengalami pembelahan mitosis berulang kali menjadi 2, 4, 8, sampai 64 sel. Sel-sel yang terbentuk ini dinamakan blastomer. Saat berjumlah 64, blastomer tadi tidak berkumpul dan membentuk bola sel yang tidak berongga, seperti buah arbei dinamakan morula. Yang kedua yaitu tahap blastula. Selanjutnya,
sel-sel morula terus membelah diri dan akhirnya membentuk suatu bola sel berongga yang berisi cairan yang dikenal sebagai tahap blastula. Yang ketiga yaitu tahap gastrula. Pada tahap ini ditandai dengan pelekukan tubuh yang semakin nyata. Lalu timbul lapisan dinding tubuh embrio serta rongga tubuh atau gastrosol. Proses ini disebut dengan gastrulasi. Lubang tempat pelekukan itu kelak akan berkembang menjadi anus yang disebut blastopor. Pada tahap ini, embrio telah terbentuk dan menghasilkan 3 lapisan embrionik, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Selanjutnya yaitu tahap organogenesis. Organogenesis adalah proses terbentuknya organ yang diawali dari pembentukan embrio, bentuknya primitif menjadi fetus yang bentuknya definitif, kemudian berdiferensiasi menjadi memiliki bentuk dan rupa yang spesifik. Organogenesis dimulai akhir minggu ketiga dan berakhir pada minggu ke-8. Organogenesis memiliki 2 periode tahapan, yaitu yang pertama periode pertumbuhan antara, yaitu pada periode ini terjadi transformasi dan diferensiasi bagian-bagian tubuh embrio sehingga menjadi bentuk yang definitif, yang khas bagi suatu spesies. Yang kedua yaitu periode pertumbuhan akhir. Periode pertumbuhan akhir adalah periode penyelesaian bentuk definitif menjadi suatu bentuk individu, yaitu pertumbuhan jenis kelamin, wajah yang khas bagi suatu individu. Yang selanjutnya yaitu tahap organogenesis merupakan proses pembentukan berbagai organ tubuh yang berkembang dari 3 lapisan gastrula. Lapisannya yaitu ada 3, yang pertama lapisan ektoderm, yang kedua lapisan mesoderm, dan yang ketiga lapisan endoderm. Lapisan ektoderm yaitu lapisan terluar yang berkembang menjadi rambut, kulit, sistem saraf, dan indera. Lapisan mesoderm, lapisan tengah yang berkembang menjadi otot, rangka, alat reproduksi, alat peredaran darah, dan alat ekskresi. Dan lapisan endoderm yaitu lapisan terdalam yang berkembang menjadi alat pencernaan dan pernafasan. Membran pelindung embrio, yaitu yang pertama ada amnion yang berfungsi melindungi janin dari guncangan, perubahan suhu, serta memungkinkan bayi bergerak dengan bebas. Yang kedua, saccus vetilenus atau kantung kuning telur yang berfungsi sebagai organ pencernaan, pernafasan, awal pembentukan sel-sel darah dan pembuluh darah. Yang ketiga ada karion yang membentuk filik koronik, yaitu jonjot endometrium atau plasenta. Dan yang keempat yaitu allantois, membentuk tali pusar yang menghubungkan janin dengan plasenta pada endometrium. Selanjutnya yaitu mekanisme partus atau melahirkan, bisa disebut dengan persalinan. Persalinan adalah serangkaian kejadian yang berakhir dengan pengeluaran bayi yang cukup bulan atau hampir cukup bulan, disusul dengan pengeluaran plasenta dan selaput janin dari tubuh ibu. Persalinan sebenarnya itu dibagi menjadi 2, persalinan normal dan abnormal. Di sini saya akan membahas persalinan normal. Persalinan normal adalah proses pengeluaran hasil konsepsi atau janin yang dapat hidup dari dalam uterus dan keluar melalui vagina secara spontan tanpa bantuan alat dan tidak terjadi komplikasi pada ibu maupun pada janin, dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung sekitar 18-24 jam. Kala dalam persalinan. Yang pertama itu ada kala pertama. Dimulai dari saat persalinan sampai pembukaan lengkap. Proses ini berlangsung antara 18 jam sampai 24 jam. Terbagi dalam 2 fase. Yang pertama fase laten berlangsung selama 8 jam. Pembukaan terjadi saat sangat lamban sampai mencapai ukuran diameter 3 cm. Untuk fase kedua, fase aktif, dibagi menjadi 3 fase lagi, yaitu fase akselerasi. Dalam waktu 3 jam, pembukaan 3 cm itu berubah menjadi 4 cm.
Fase dilatasi maksimal. Dalam waktu 2 jam, pembukaan berlangsung sangat cepat, dari 4 cm menjadi 9 cm. Fase deselerasi. Pembukaan menjadi lamban kembali. Dalam waktu 2 jam, pembukaan dari 9 cm menjadi lengkap, yaitu 10 cm. Yang kala selanjutnya yaitu kala 2. Pada kala 2 itu his menjadi lebih kuat dan lebih cepat, kira-kira 2-3 menit sekali. Karena biasanya dalam hal ini janin sudah masuk ruang panggul, maka pada his dirasakan tekanan pada otot dasar panggul yang secara reflektoris menimbulkan rasa dorongan. Wanita merasa pula tekanan pada rektrum dan hendak buang air besar. Kemudian penerium mulai menonjol dan menjadi lebih lebar dengan anus membuka. Apabila mulai membuka dan tidak lama kemudian kepala janin tampak dalam vulva pada waktu his. Bila dasar panggul sudah lebih berelaksasi, kepala tidak masuk lagi di luar his. Dengan his dan kekuatan dorongan maksimal, kepala janin dilahirkan dengan subocciput di bawah simfisis. Posisi dahi, muka, dan dagu melewati perineum. Setelah istirahat sebentar, his mulai lagi untuk mengeluarkan badan dan anggota bayinya. Pada primigravida, kala 2 berlangsung rata-rata 1,5 jam, dan pada multipara rata-rata setengah jam. Yang selanjutnya itu ada kala 2. Setelah bayi lahir, uterus terasa keras dengan fundus uteri agak di atas. Beberapa menit kemudian uterus kontraksi lagi untuk melepaskan plasenta dari dindingnya. Biasanya plasenta lepas dalam 6-15 menit setelah bayi lahir dan keluar spontan atau dengan tekanan pada fundus uteri. Pengeluaran plasenta disertai dengan pengeluaran darah. Selanjutnya itu ada kala keempat, dimulai dari saat plasenta lahir sampai 2 jam pertama postpartum. Keduanya baru saja mengalami perubahan fisik yang luar biasa. Rata-rata pendarahan normal itu 250, sedangkan yang pendarahan lebih dari 500 adalah pendarahan abnormal. Selanjutnya yaitu mekanisme persalinan normal. Mekanisme persalinan normal itu dibagi menjadi 7. Yang pertama, engagement. Bila diameter bipariental kepala melewati pintu atas panggul, kepala dikatakan telah menancap pada pintu atas panggul. Kepala memasuki pintu atas panggul dan posisi kepalanya itu synclitismus atau struktural sagittalisnya sejajar. Nah, kemudian ada tekanan his dan kontraksi, kepala mengalami penurunan. Nah, penurunan ini itu gerakan bagian presentasi melewati panggul. Penurunan terjadi akibat 3 kekuatan, yaitu yang pertama tekanan dari cairan amnion, yang kedua tekanan langsung kontraksi fundus pada janin, dan yang ketiga itu kontraksi diafragma serta otot-otot abdomen ibu pada tahap kedua persalinan. Selanjutnya fleksi. Untuk fleksi itu dagu mendekati dada. Nah, kenapa kok dagunya mendekati dada? Kenapa dagu bayi mendekati dada bayinya? Karena tertahan oleh serviks dan dinding panggul dan juga atas dasar panggul. Makanya dagunya itu mendekati dada karena tertahan. Yang keempat itu
ada putaran paksi dalam. Nah, putaran paksi dalam dimulai pada bidang setinggi spina ischiadica. Setiap kali terjadi kontraksi, kepala janin diarahkan ke bawah lengkungan pubis dan kepala hampir selalu berputar saat mencapai otot bangun. Nah, untuk putaran paksi dalam ini, posisi pertama itu posisi kepala pada bayi yang pertama itu seperti tidur miring, kemudian berputar menjadi seperti tidur tengkurap. Yang selanjutnya itu ada ekstensi. Nah, ekstensi itu kepala janin mencapai perineum. Kepala akan defleksi ke arah anterior oleh perineum. Mula-mula oksiput melewati permukaan bawah simfisis pubis. Kemudian kepala muncul keluar akibat ekstensi. Nah, ekstensi itu kebalikan dari fleksi. Fleksi tadi kan dagu mendekati dada, sedangkan ekstensi itu dagu menjauh dari dada. Yang keenam itu ada restitusi dan putaran paksi luar. Restitusi adalah gerakan putaran setelah kepala bayi lahir hingga mencapai posisi yang sama saat ia memasuki pintu atas. Putaran paksi luar terjadi saat bahu engage dan turun dengan gerakan mirip dengan gerakan kepala. Nah, untuk putaran paksi luar itu terjadi setelah kepala bayi lahir. Nah, tadi kan posisinya seperti tengkurap, kemudian berputar. Nah, kenapa dinamakan putaran paksi luar? Karena terjadi setelah kepala bayi lahir. Setelah kepala bayi lahir, itu kepalanya kan berada di luar, berputar ke samping sehingga seperti tidur miring. Nah, itu perputarannya itu mengikuti sumbu punggung bayi. Ketika sumbu punggung bayinya berada di kanan, cenderung ke kanan, maka putarannya itu ke kanan. Begitu dengan sebaliknya. Tahap selanjutnya itu ada ekspulsi. Setelah bahu keluar, kepala dan bahu diangkat ke atas tulang pubis ibu dan badan bayi keluar dengan gerakan fleksi lateral ke arah simfisis pubis. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.